Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Saudara relawan di Lumajang memberikan trauma healing dengan mengajak anak-anak di pengungsian bermain dan bernyanyi. Selain untuk memulihkan trauma atas bencana banjir lahar Semeru, juga menghilangkan rasa jenuh karena 4 hari tinggal di pengungsian. Keceriaan puluhan anak tampak saat sejumlah relawan di posko pengungsian banjir lahar dingin Gunung Semeru di Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro Lumajang mengajak bermain dan bernyanyi. Kegiatan ini dilakukan di dalam tenda darurat untuk mengobati trauma atas peristiwa banjir lahar dingin Gunung Semeru. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menghilangkan jenuh setelah selama 4 hari anak-anak tinggal di pengungsian. Di posko pengungsian Balai Desa Jarit ini, jumlah pengungsi mencapai 293 jiwa. Di antaranya terdapat 12 balita dan 19 anak-anak. Kita mempunyai kegiatan-kegiatan sifatnya ada rekreasi, ada edukasi, dan ada religi. Nah, itu adalah 3 model pendekatan LDP pada anak, pada lansia maupun pada kerentanan lainnya. Nah, fungsinya daripada layanan dukun sosial adalah untuk menggantikan fungsi psikologi semula sebelum bencana. Tentunya seperti ini anak-anak juga melihat banjir, mereka ketakutan, mereka sedih. Nah, di sini fungsi kita mendampingi, mengembalikan fungsi agar mereka bisa berbahagia, bersenang-senang tanpa rasa ketakutan seperti saat sebelum bencana. Hari keempat pasca terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru, pengungsi terus bertambah, mencapai 1083 jiwa yang tersebar di 16 titik pengungsian. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, pasca banjir lahar dingin Gunung Semeru, petugas perusahaan listrik negara PLN Lumajang memperbaiki jaringan listrik. Ada 12 tiang listrik tegangan menengah hanyut terbawa banjir yang berdampak pada 34.783 pelanggan PLN. Petugas PLN Lumajang memperbaiki jaringan listrik yang rusak akibat banjir lahar dingin Semeru dengan menerjunkan 78 personil gabungan, 3 unit mobil kren dan 11 unit mobil teknik. Salah satu titik perbaikan yakni di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro. Di sini sedikitnya 3 tiang listrik dan 1 gardu PLN diterjang banjir lahar. Tercatat 12 tiang listrik patah dan hanyut terbawa banjir lahar dingin di 2 kecamatan. Hal ini berdampak pada 134 gardu listrik dan 34.783 pelanggan PLN. Dampak dari banjir Semeru total ada 12 jaringan tegangan menengah kita yang terdampak, jadi hanyut karena aliran banjir. Ada berapa pelanggan yang terdampak, Pak? Untuk pelanggan terdampak total ada 34.783, itu 134 gardu. Untuk perbaikan sendiri dibutuhkan berapa personil, Pak? Kalau untuk personil kita gabungan total ada 78 personil, Pak. Jadi di wilayah sekitar Jember. Saat kejadian, robohnya tiang listrik mengakibatkan kabel terpental hingga ke rumah-rumah warga. Ini tidak pernah banjir seperti ini ya Mas, jadinya masyarakat trauma sekali loh Mas, tidak sampai segini besarnya gitu. Termasuk gardu PLN? Iya, kemarin saya sempat mau ketimpa itu Mas, kabelnya kemarin, makanya saya sampai sekarang ini seperti saya takut gitu loh Mas. Oh gitu. Ada berapa tiang PLN Bu yang? 3. Sini, terus itu tengah, terus sama yang di sana itu di Yang selatan itu ada gardunya ya? Kenapa? Ada yang di sana. Untuk aliran listrik tadi sempat jam 9 tadi malam. Cuaca buruk dan keterbatasan akses karena jembatan terputus menjadi kendala petugas PLN. Ditargetkan perbaikan bisa secepatnya selesai agar pasokan listrik ke pelanggan PLN kembali normal. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita ke informasi lain saudara. Untuk mengurangi beban biaya wali murid dan siswa di tahun ajaran baru, sebuah SMP negeri di Jombang mengajak seluruh siswa membuat batik ekoprint. Kreasi ini nantinya digunakan sebagai seragam dan menjadi identitas sekolah.
Seluruh siswa SMPN 4 Jombang masuk bergiliran melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler belajar membatik dengan metode ekoprint. Teknik ini menggunakan daun atau bunga yang ada di sekitar sekolah, kemudian ditempel sebagai pola warna pada kain putih. Dengan proses yang berurutan, seluruh siswa harus mengerjakan proses membatik berkelompok, mulai dari mencuci kain sebagai media bahan yang akan dibatik, hingga mencari daun dan bunga yang ditempel di kain putih polos tersebut. Usai ditempel daun dan bunga, selanjutnya ditutup dengan lembaran plastik, lalu dikukus sekitar 30 menit. Setelah itu, plastik penutup dilepas dan kainnya dijemur hingga kering, lalu dicuci. Setelah itu dijemur lagi dan siap digunakan menjadi pakaian. Kain batik ini selanjutnya akan digunakan sebagai seragam siswa pada hari tertentu sebagai identitas sekolah. Pihak sekolah mengajak siswa memproduksi sendiri kain seragam batiknya untuk melatih kemandirian dan hemat biaya saat tahun ajaran baru. Ini proses pembuatan batik ekoprint. Terbuat dari apa, Dek? Bisa dijelaskan mungkin? Ini terbuat dari daun-daun yang bisa digunakan untuk ekoprint. Nah, di sini kita membuat dari daun cinadol dan daun kenikir karena taninya lebih pekat juga. Oh gitu. Kainnya mau dibuat apa, Dek? Nanti dibuat seragam batik. Untuk sekolah? Ya, sekolah. Lingkungan sekolah sini tuh banyak daun-daun yang terbuang sia-sia. Kita manfaatkan, kita buat batik, ekoprint, dan kita beri nama Godong Papat. Batik ini harapan saya adalah menjadi ikon SMP Negeri 4 Jombang yang nantinya menjadi bekal anak-anak kelak di kemudian hari. Masa depan anak-anak nanti akan lebih terbuka dengan adanya kemampuan anak-anak membatik ekoprint. Seragam batik ekoprint ini dipergunakan siswa lama maupun siswa baru agar tetap terkesan motifnya sama. Pihak sekolah menentukan motif daun atau bunga yang dicetak di kain batik tersebut, yaitu dengan motif godong papat, yaitu daun dan bunga yang mempunyai 4 ruas atau berjari 4. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, harga telur dan daging ayam di pasar tradisional Mojokerto terus mengalami kenaikan. Akibat naiknya harga, kini pedagang mengeluhkan omset penjualan menurun. Harga telur dan daging ayam di pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto terus naik. Harga telur ayam yang sebelumnya Rp28.000 kini Rp31.000 per kilogram. Tak hanya telur ayam, kenaikan harga juga terjadi pada telur bebek dan telur puyuh. Telur bebek yang sebelumnya Rp3.000 per butir kini naik jadi Rp3.500 per butirnya. Telur burung puyuh dari sebelumnya Rp33.000 kini dijual Rp40.000 per kilogram. Pak, harga telur sekarang berapa, Pak? Harga telur sekarang kalau eceran 30, petian 28.500. Itu naik apa turun, Pak? Naik. Sudah 3 hari ini naiknya. Naiknya per hari? Nggak tentu, kemarin tuh langsung naik 28.500 per peti. Kalau eceran langsung 30.000. Sementara daging ayam masih bertahan di harga Rp40.000 per kilogram. Masih tingginya harga dikeluhkan pedagang yang mengatakan omsetnya turun. Sekarang harga ayam itu 40.38, Mas. Ini naik, Pak? Naik gratis. Memang sebelumnya berapa sih, Pak? Sebelumnya ya 32, 33 gitu. Dari kapan itu, Pak? Naiknya, Pak? Ini sudah lama, Mas. Kira-kira ayam ini mahal itu hampir 1 bulan. 1 bulan? Iya. Selain dikeluhkan pedagang, terus melejitnya harga telur dan daging ayam tersebut juga sangat memberatkan konsumen karena biaya belanja semakin naik. Ya keberatan, Mas, tambah telur tambah butuh lah. Keberatan banget ya? Iya. Apalagi telur itu kayak bahan pokok Mas, tiap hari dibutuhkan.
Pedagang dan pembeli mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga telur dan daging ayam dengan menggelar pasar murah di pasar tradisional. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, pria di Kota Blitar sukses mengolah biji kopi murni yang menghasilkan sensasi rasa dan aroma buah-buahan. Kopi ini dibuat dari biji kopi pilihan agar bisa memunculkan rasa buah yang khas dengan teknik pengolahan khusus bersuhu di atas 200 derajat Celcius. Inilah aktivitas Pijar Kumalaseta, 37 tahun, warga Jalan Pinus, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, yang sukses memproduksi kopi alternatif, yakni kopi yang menghasilkan sensasi rasa dan aroma buah-buahan, seperti rasa stroberi, jeruk, anggur, kelapa, hingga jambu. Kopi ini dibuat dari biji kopi pilihan, yakni biji kopi yang dipetik langsung dari pohon saat kulitnya berwarna merah. Teknik pengolahan biji kopi juga harus dengan metode khusus, yakni menggunakan mesin roasting dengan suhu di atas 200 derajat Celcius. Pijar Kemala sudah menekuni usaha kopi sensasi rasa buah-buahan ini sejak 2011. Sebenarnya grade dan kualitasnya yang membedakan. Untuk rasanya, Mas? Untuk rasanya itu biasanya cenderung kopi yang baik itu cenderung ke buah-buahan dan aroma dan rasa yang menyenangkan. Kopinya murni. Jadi kopi murni itu memang menghasilkan rasa yang seperti buah-buahan. Itu kita tinggal memanggang. Sudah cuma itu aja. Dari produksinya sebulan itu di bawah 50 kilo untuk yang specialty kopi. Itu per kilo harganya? Bervariasi, mulai 200 ribuan. Harga kopi rasa buah-buahan ini tergolong lebih mahal dari kopi biasa. Untuk kemasan 200 gram dijual mulai dari harga Rp200.000 hingga Rp1.000.000, tergantung tingkat kerumitan dan lamanya proses pengolahan biji kopi. Dalam sebulan, Pijar Kemala bisa memproduksi sekitar 50 kg kopi rasa buah-buahan dengan omset per bulan mencapai puluhan juta rupiah. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.